Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat siang, Pak Lutfi. Ya, selamat siang Pak Prianto. Baik, Pak Lutfi, terkait dengan penanganan COVID di Jawa Tengah sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Lutfi? Di Jawa Tengah sangat fluktuatif sekali. Ini implikasi daripada arus mudik yang kemarin. Di mana pada saat arus mudik itu masa inkubasi 2 minggu setelah operasi arus mudik atau penyekatan kita lakukan, di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang fluktuatif. Ini diakibatkan karena yang pertama adanya tradisi halal bihalal di wilayah kita. Yang kedua, adanya musim sawalan di mana beberapa objek wisata yang Jawa Tengah merupakan tujuan wisata bagi daerah lain. Sehingga hal inilah dengan 2 minggu selesainya Lebaran, di tempat kita banyak mengalami suatu kenaikan yang sangat fluktuatif. Demikian ya. Pak Lutfi, kemarin Pak Lutfi sudah memberikan arahan terkait manajemen kontingensi, Pak. Sejauh ini bagaimana efek dengan manajemen itu? Apakah kemudian sudah terjadi penurunan atau justru sebaliknya? Sudah mulai penurunan, jadi sangat efektif sekali terutama di daerah yang angka aktifnya di atas 2.000, 1.500, itu sangat efektif sekali. Di mana kontingensi yang kita lakukan dari mulai upaya preemptif, kemudian preventif, bahkan penegakan hukum. Upaya preemptif yang kita lakukan, kita pertama lakukan penyemprotan disinfektan secara massal. Itu sudah kita backup hampir 8 water cannon itu di wilayah itu. Kemudian yang kedua, kita juga telah melakukan upaya preemptif dengan melakukan mobil paneling. Jadi mobil humas kita itu ada 19 eksperimen padi. Kita dorong ke Kudus untuk melakukan penerangan di 7 kabupaten, penerangan kaitannya dengan protokol-protokol kesehatan. Dari itu, kemudian kita tingkatkan lagi kegiatan penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam rangka menyuarakan terkait dengan COVID di wilayah itu. Dengan harapan upaya preventif itu makin lama akan makin terpikir. Kemudian ditindaklanjuti dengan upaya preventif lainnya. Preventif yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan PPKM yang kita masifkan. Yang kedua, Ikatan Regu Peleton Perorangan Brimob mempertebal di PPKM dengan harapan zonasi-zonasi merah di wilayah kita akan terkikis oleh pasukan kita di lapangan. Kemudian yang selanjutnya, operasi justisi kita galakkan kembali baik siang, pagi maupun sore. Yang terakhir kita lakukan evakuasi. Jadi masyarakat kita yang sudah dipetakan, yang sudah preemptif, yang sudah mempunyai database yang lengkap di PPKM Mikro, kita isolasi secara terpusat di zona hujan dan sebagainya. Ini semua langkah-langkah kontingensi yang kita lakukan, dan ini kita terapkan di seluruh Polres yang mempunyai angka aktif di atas 650 ke atas. Kita lakukan penerapan kontingensi di PKM Polda. Demikian Mas Tri. Terkait dengan evakuasi terhadap warga yang kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah, kemudian akan dievakuasi ke titik-titik yang telah disiapkan. Sejauh ini sudah ada berapa tempat evakuasi yang disiapkan oleh Polda Jawa Tengah, Pak Lutfi? Khusus untuk Kudus, provinsi telah menyiapkan 800 kamar di wilayah Asrama Haji Donohudan. Kemudian di Rusunawa, Hotel King, Abid, Balai Diklat, dan sebagainya. Dari tempat-tempat isolasi ini sudah tersedia hampir 1.700 kamar. Dan ini sudah mulai bertahap, dari mulai terhitung 2 minggu masyarakat kita angkut, yang rata-rata tiap hari hampir 100 masyarakat, dengan kesadaran maupun dengan cara dikumpulkan oleh masyarakat kita dorong ke sentral-sentral isolasi secara terpusat, diawasi secara ketat, dengan harapan makin lama akan kita bisa pisahkan antara masyarakat yang terpapar dan masyarakat yang sudah sehat. Dengan begitu kita akan dapat mengelola terkait manajemen penanganan di wilayah Kudus dan sekitarnya. Demikian Mas Budi. Pak Lutfi, ada 11 wilayah yang kemudian masih zona merah, bahkan bertambah 3 terakhir gitu yang kami dapatkan informasinya gitu. Nah, sejauh ini penanganan yang lebih ekstra lagi apa Pak di 11 wilayah yang masuk zona merah ini? Yang lebih ekstra 1 Kudus, yang kedua Semarang, 3 Demak, dan 4 Sragen. Ini yang betul-betul ekstra kita lakukan karena tingkat bornya mulai menipis. Jadi tingkat bornya menipis,
kasus aktifnya itu sudah di atas 600 dan 700, sehingga mau nggak mau mereka kita lakukan penerapan betul-betul manajemen penanganan COVID secara kontingensi. Dan ini memang kita berlakukan seluruh Kapolres, kemudian Dandim dan Forkominda yang lain secara bersama-sama menerapkan ini. Sehingga tidak ada jalan keluar bagi masyarakat kita untuk tidak menerima kontingensi yang kita lakukan. Demikian. Pak, menarik soal Kudus, Pak, karena informasi terakhir yang kami dapatkan juga ada varian India yang sudah masuk di Kudus, Pak. Sejauh ini apa antisipasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah terkait dengan adanya varian India ini, Pak, yang ada di sana? Seluruh pejabat utama sudah kita geser BKO ke Kudus. Jadi di Kudus itu dari awal penerapannya angka aktifnya sudah di atas 2.000. Angka aktifnya di atas 2.000, tingkat bor rumah sakit itu rata-rata 98%. Kemudian penanganan yang kita lakukan adalah seluruh pejabat utama melakukan fungsinya masing-masing di Kudus, termasuk dari TNI, termasuk dari provinsi, karena COVID ini tidak bisa kita perangi secara mandiri. Jadi satu kesatuan bersama-sama, contohnya untuk Dirlantas pengendalian terkait dengan penyemprotan disinfektan selama 3 hari berturut-turut, dengan water cannon, ini sudah hampir 970 kegiatan, mobil penling di seluruh kecamatan, 7 kecamatan itu sudah kita sapu dengan mobil kita, itu hampir 670 kegiatan, kemudian Dirbimas melakukan evakuasi, kemudian pendalaman terkait dengan PPKM Mikro yang dipertebal oleh para anggota Sabara dan Brimob, karena PPKM Mikro kita itu kalau satu babin kurang, zona merah saya masukin pasukan Brimob dan Sabara. Kemudian untuk Dokes sendiri juga melatih kepada di wilayah Kudus terkait dengan pemusatan jenazah. Kemudian Dirintel melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat untuk menyuarakan yang sama. Kemudian Pemprov kita galang juga untuk Pak Bupati menerbitkan terkait dengan pembatasan masyarakat, tidak hanya kepada objek wisata, tempat ibadah, termasuk tidak keluar rumah selama 2 minggu. Jadi kita di Kudus kita berlakukan untuk tidak keluar rumah selama 2 minggu. Kemudian kepada zonasi merah di daerah-daerah desa, awalnya ada 60 desa, sekarang sudah agak menurun, ulangi, awalnya 20 desa, kemudian menaik 60, naik lagi 85 desa. Desa-desa yang masuk menjadi zonasi merah, sudah kita jaga oleh teman-teman dari batalion maupun dari Brimob kita, untuk melakukan pembatasan secara ketat. Demikian, Mas. Berarti Kudus secara otomatis ada pengetatan sampai aktivitas warga untuk keluar dari rumah selama 2 minggu ke depan ya, Pak? Betul. Dan ini selalu kita perpanjang 5 hari, kita perpanjang 5 hari sampai 2 minggu ke depan. Karena dengan perhitungan bahwa masa inkubasi COVID ini kan 2 minggu. Kalau 2 minggu depan kita evaluasi ada penurunan, maka pengetatan itu akan kita longgarkan kembali. Demikian, Mas. Bagaimana dengan program vaksinasi, Pak, di Kudus? Apakah sejauh ini juga masih berjalan atau seperti apa? Vaksinasi massal tetap kita lakukan. Kita sudah mempunyai nakes hampir 750 kita gerakkan di sana. Vaksinasi kita prioritaskan kepada satu zonasi merah, yang kedua adalah kepada masyarakat kita yang manula atau umur di atas 45 ke atas. Itu prioritasnya. Dan ini kita galakkan terus sambil untuk meningkatkan daripada herd immunity khususnya masyarakat Kudus. Pak, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya terkait dengan penanganan COVID-19 ini, Pak Lutfi? Kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa tolong khususnya masyarakat Kudus dan semuanya yang mendengarkan kegiatan TV Presis yang kita lakukan, COVID di tempat kita tidak bisa diobati, belum ada obatnya. Yang bisa adalah membatasi, melokalisir, bahkan mengendalikan. Pengendaliannya apa? Yang paling efektif adalah penggunaan masker. Kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan menghindari adanya kerumunan. Tapi yang paling pokok adalah masker. Berdasarkan penelitian WHO, 90% pengendalian COVID bisa kita lakukan dengan memakai masker. Saya memakai masker berarti saya melindungi Anda. Anda memakai masker berarti Anda melindungi saya. Itu pesan saya kepada masyarakat. Yakin dan percaya kita mampu mengatasi COVID secara bersama-sama dengan menerapkan itu. Demikian, Mas.
Baik, terima kasih Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang telah bergabung di Presisi Siang. Selamat kembali bertugas, Pak Lutfi. Oke, selamat siang, Pak. Baik, Presisi yang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.